Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati para ibu, para sepuh, bini sepuh, jamaah masjid, jamaah majlis ta'lim Nurul Yakin yang alhamdulillah rutin istiqamah setiap Senin sore, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, sehat lahir dan batin, sehat walafiat, terhindar dari wabah penyakit. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Azza wa Jalla atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita semua yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pengajian, mari terlebih dulu kita berzikir dengan menyebut nama-nama Allah yang baik, yaitu Al-Asmaul Husna. Semoga dengan keberkahan dan keagungan nama-nama baik tersebut, Allah Ta'ala hasilkan segala maksud dan cita-cita kita. Allah kuatkan iman Islam kita. Allah berkahi usia dan rezeki kita. Dan yang paling penting, bila mana saat tutup usia atau meninggal nanti, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Bismillahi bada'na walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna riyadaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim
Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabiru ya Hafidh ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'izu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami' ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Warith ya Rashid ya Sabur Azza Jalla Dzikru bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa dhurriyyatina kaffir
an sayyiatina wastur ala uyubina wajabur ala nuqsanina warafa darajatina wazidna ilman nabi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan salihah nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna ani syarri ba'idna wal qaraba raja'una akhiran nilal muna balik maqasidana wa qadhi hawaijana walhamdu li ilahina alladhi hadana salli wa sallim ala taha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman nas'alukal ijabah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Semoga juga dengan keberkahan Al-Asmaul Husna ini wabah corona segera usai, diangkat oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ibu jamaah sekalian, insya Allah hari Sabtu yang akan datang bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 2020 tahun ini adalah bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1442 Hijriah. 10 Muharram ini sering disebut dengan hari Asyura ya, karena asyratun ada artinya 10. Pada kesempatan ini kita akan membahas keutamaan dan amalan daripada 10 Muharram. 10 Muharram ini sudah maklum tadi dengan sebutan Asyura. Dan ada apa sih sebenarnya di Asyura atau 10 Muharram? Banyak peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal 10 Muharram. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam alaihis salam setelah sebelumnya diturunkan dari surga ke bumi. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu dan sebagainya. Turun ya. Adam menurut satu riwayat diturunkan di kawasan Hindustan. Hawa di kawasan Jazirah Arab. Yang kemudian ada satu kota namanya Jeddah. Jiddatun artinya nenek. Jadi nenek kita adalah Siti
Hawa. Nah, jadi kita juga punya nenek dan punya kakek. Kita adalah keturunan Nabi Adam. Jadi kita juga keturunan Nabi Adam. Nah, kemudian masing-masing memperbanyak membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam. Diturunkan karena tergoda oleh rayuan iblis untuk memakan buah yang kata iblis disebut khuldi. Syajaratul khuldi artinya pohon keabadian. Itu istilah khuldi bukan diberikan oleh Allah, tapi diistilahkan oleh iblis. Iblis goda Adam, Dam, kalau kamu pengen abadi tuh ada namanya buah abadi. Maka sekarang pun kita ada istilahnya bagus tapi mencelakakan. Anak muda-mudi diperlihatkan sesuatu yang enak menurut nafsu tapi mencelakakan. Contoh judi. Judi itu bahasa Arabnya maisir. Maisir itu ada kata yusro yasir, artinya mudah, ya. Rabbi shrah li sadri wa dan mudahkan. Maisir itu seakan-akan mudah memperoleh uang, tapi bisa merugikan. Betul nggak? Kata nafsu enak padahal mencelakakan, memadorotkan. Gitu. Nah, makanya iblis juga memberikan istilah dengan yang indah. Namanya syajaratul khuldi, pohon yang di situ ada namanya kata iblis buah keabadian. Padahal kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu berdua wahai Adam dan pasanganmu mendekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna, kalau kamu dekati bahkan makan ini buah, maka jadilah kamu minal zalimin, termasuk orang-orang yang Makanya doanya yang diperbanyak oleh Nabi Adam dan Siti Hawa adalah Rabbana zalamna. Ya Allah, ya Tuhan kami, zalamna, kami telah berbuat zalim. Secara bahasa zalama itu zulmatun, artinya gelap, poek. Karena dosa itu menggelapkan, membuat gelap. Moeken karena hati orang, hati kita menjadi gelap. Makanya kita doa Rabbana zalamna anfusana, kami telah berbuat jolim, berbuat aniaya, berbuat dosa terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana fa illam Rabbana zalamna anfusana wa illam, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan mengasihi kami, namun tadi hampura Gusti, kira-kira begitu, lanakunanna, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini mohon ampun tapi dengan cara yang halus. Kalau engkau ya Allah tidak mengampuni kami, tidak mengasihi kami, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Padahal rahmatmu amat luas. Piraku tadi hampura, mun tadi hampura rugi atu abdi gitu. Makanya setelah sekian lama berpisah, saling mencari dan memperbanyak doa tadi, istighfar tadi, fatalaqqa Adamu mir rabbih fataba alaihi innahu huwat tawwabur. Akhirnya Allah menerima taubatnya. Menurut satu riwayat, diterima taubatnya Nabi Adam itu tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi Idris, singkat saja, Nabi Idris diangkat ke langit 10 Muharram. Nabi Nuh ini pernah terbawa oleh banjir, dan saat itu beliau berada di atas bahtera, perahu yang besar, dan kemudian berlabuh setelah surutnya banjirnya reda, ya. Bahkan kalau almarhum bapak bilang ketika itu perahu berlabuh di Bukit Judi namanya, kemudian Nabi Nuh memerintahkan untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan, dibuatlah makanan, dikumpulkan dalam satu wadah.
Mungkin itulah yang hari ini kita sebut dengan racikan bubur Asyura. Bubur Asyura kan beda dengan bubur yang umumnya kita makan, ya enggak? Segala-gala ayam, kacang-kacangan ada ya. Gitu. Kemudian, nah itu Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah, keluar dari perahunya setelah bumi ditenggelamkan. Menurut riwayat selama 6 bulan itu selamat dari banjir pada 10 Muharram. Nabi Ibrahim setelah beliau menghancurkan apa itu? Patung-patung sembahan orang-orang penyembah berhala, lalu dipanggil oleh Raja Namrud dan kemudian dibakar. Tapi alhamdulillah kata Allah, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hei nar, hei api, jadilah kamu dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Itu selamat dari apa? Dari pembakaran yang dilakukan oleh Raja Namrud pada 10 Muharram. Kemudian Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa pada 10 Muharram. Nabi Yusuf pernah dipenjara dan dibebaskan dari penjara pada 10 Muharram. Nabi Yakub karena beliau kehilangan salah satu putranya, siapa namanya? Yusuf, ya, sampai nangis, mata ini pandangannya kabur, ya, pandangannya kabur, tapi oleh Allah dikembalikan lagi pandangannya, itu pun pada 10 Muharram. Nabi Ayub sakit, ya, sampai istilah kita mungkin tinggal tulang jenghitut, ya, karena memang sampai kurus, nyakit kulit sampai disisihkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dan disembuhkan lagi atas izin Allah itu pada 10 Muharram. Nabi Yunus selamat keluar dari ikan, ya, ikan paus istilah kitanya, setelah berada di dalam perut itu 40 hari 40 malam, dan sebelumnya memperbanyak zikiran la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Laut Merah bisa terbelah 2, dan kemudian Nabi Musa terselamatkan dari kejaran Fir'aun. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Kemudian idzabuna bikum yastahiyuna yasakum bi wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum. Wa idh faraqna bikumul bahra. Belah tuh lautan. Itu adalah 10 Muharram. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, di Madinah ada orang-orang yang berpuasa pada 10 Muharram. Sebagai bentuk syukur Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun itu pada 10 Muharram. Maka Nabi mengikuti 10 Muharram berpuasa. Nah, itulah diantara peristiwa-peristiwa bersejarah yang berkenaan dengan 10 Muharram. Lalu para ulama menyusun amalan apa saja yang bagus dikerjakan di 10 Asyura, tentu berdasarkan dalil-dalil, dirapihkan, disusun. Mana saja misalnya di dalam kitab Kanzun Najah was Surur fil Ad'iyah al-Ma'thurah allati tashras sudur dikatakan begini. Fi yaumi Asyura asrun tattasil bi'athnatani walaha fadlun nukil. Fi yaumi Asyura, di hari Asyura 10 Muharram. Ini tentu dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sebab ada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang menyelenggarakan ini tapi caranya yang berbeda. Nah, kita mengikuti ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada asrun tattasil biatnatani, ada 12, 10 dan 2, maksudnya 12. Ada 12 amalan walaha fadlu nukil, yang pada 12 itu ada keutamaan. Mana yang pertama? Berpuasa.
Amalan yang pertama yang bagus kita kerjakan adalah puasa. Kita sebutkan dulu semuanya, baru nanti saya jelaskan satu persatu. Yang kedua, summa sholli. Yang kedua adalah memperbanyak ibadah sholat sunnah. Utamanya adalah sholat sunat tasbih. Boleh juga sholat sunat taubat. Atau malamnya mau qiyamul lail, silahkan. Sholat hajat dan lain-lainnya. Sil zur aliman. Yang ketiga silaturrahim, sambungkan ikatan kekeluargaan seperti halnya kita dalam Idul Fitri yang sering berkunjung, silaturahmi. Yang keempat, zur aliman, berziarah, berkunjung ke ulama, orang salih. Ini ziarah bisa kepada orang alim yang masih hidup, bisa juga kepada orang alim yang telah meninggal. Kita punya guru, kita punya ulama, orang solih, waliullah, datang kita ziarahin. Tanggal 10 Muharram sengaja kita datang ke Makbarah Keramat Empang, ziarah, niat karena Allah Ta'ala, mendoakan, tawasul, mintanya kepada Allah. Yang harus kita luruskan adalah ketika ziarah mau ke yang dekat ataupun ke yang jauh, harus diluruskan niatnya. Niatnya adalah berdoa meminta kepada Allah, mendoakan ahli kubur, juga meminta kepada Allah wasilah, perantara dengan keberkahan, kemuliaan, karomahnya ini waliullah, mintanya kepada Allah. Jadi bukan kepada selain Allah, minta kepada Allah. Noh, ke belakang dikit naik motor, atau kalau mau jalan kaki sok aja setengah jam. Kemana? Pak Gentongan, dekat, ke belakang. Mau kemana lagi silakan, ziarah. Atau ke orang yang masih hidup, oh bagus, datang minta didoakan, minta air, minta nasihat. Ini anak zaman sekarang ketemu ustadznya terkenal, ustadznya seleb, gaul, ada di TV, selfie. Minta doa. Minta doa. Anak sakit-sakitan doain, minta air. Nih. Kemudian kalau kita punya bayi baru lahir, minta nama. Kadangkala anak zaman sekarang, pengantin-pengantin baru, lalu kemudian tidak lama, setahun kemudian punya anak, masih muda-muda, nyari nama dari mana? Internet. Dulu mah datang ke kiai, datang ke ajengan, nanya, Pak Kiai, anak saya mau dikasih nama, kira-kira nama apa yang bagus ya? Nama ayahnya ini, nama ibunya ini. Kadangkala saya diundang akikahan, udah ada nama. Oh, ini apa artinya? Ada di internet, saya juga nggak tahu. Lah, kadangkala kalau di internet pan tulisannya tulisan Latin, ya nggak? Tahu juga enggak. Iya kalau benar, kalau nggak benar bagaimana? Kan kacau. Tulisan Latin diarabkan atau Arab dilatinkan, kadangkala jauh beda. Contoh deh, alim dengan alim, beda nggak? Pakai ain, alim, orang yang alim. Tapi kalau atau alimun, Allah maha mengetahui. Tapi kalau pakai hamzah, adzabun alim, siksa yang pedih, beda menurut. Maka disinilah kita harus bertanya kepada orang yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri, itu ahla dzikri itu orang yang punya ilmu. Itu. Makanya bisa ziarah itu berkunjung kepada orang yang ulama yang masih hidup apun telah tiada. Yang kelima, yakni i'adatul marid, menengok, menjenguk orang yang sakit. Ada tetangga yang sedang sakit, tengok. Ya kalau nengok, bawalah barang ala kadar hantaran, oleh-oleh, buah ke. Tapi sesuaikan, ulah mau kacapi ya tuh. Ke rumah nyeri beteng dibawakan kacapi ya tuh, nyeri beteng. Bawa yang sesuai gitu. Dan jangan lama-lama, jangan ngerepotin. Ini nengok, ngerepotin orang yang jadi
tuan rumah ngerujak, makan, aduh, doain. Kalau perlu tadi bantu apa yang bisa dibantu. Nengok orang sakit. Waktahil yang keenam, memakai celak mata. Naon celak mata teh? Sifatna hidung. Atuh sifatna hidung. Sifat celak mata. Ra'sal yatim imsah yang ke berapa? 7. Terhadap kepala anak yatim imsah usaplah. Berarti yang ke 7 amalan, di antara amalan hari Asyura adalah mengusap kepala anak yatim. Tapi ini maknanya adalah kasih sayang dengan cara menyantuni anak yatim. Jangan sekedar diusap doang. Kata anak teh, emang aing teh dipitrahan. Maksudnya santuni. Kalau tidak ada kegiatan ya kita punya ala kadar. Tahu nih Sabtu mau 10 Muharram, ngumpulin dikit-dikit mah. Ada 3, ada 4 orang atau 5 orang anak yatim. Ya alhamdulillah ada 10.000 dikali 5 mah, ngasih ala kadar dikit mah udah bagus. Gitu juga. Kalau perlu ibu jangan sekedar Muharram doang. Emangnya anak yatim butuh bantuan Muharram doang? Ya, ayo satu sama lain saling perhatian. Kita punya tetangga anak yatim, walaupun sekarang sekolah daring dalam jaringan, oh mau kuota, boro-boro beli kuota, beli BSG hese. Maka dari itu ayo peduli terhadap sesama, terutama dengan menyantuni anak yatim. Yang ke-8, tasaddaq, yakni bersodakoh. Bersodakoh. Di antaranya kalau kita dalam tradisi diwujudkan dengan apa? Kalau di kita di Sunda, sedekah bubur Asyura ya. Di Ciapus masih ada tradisi bubur Asyura. Masih ada kalau enggak bubur Asyura ya nasi uduk atau lontong. Bagus. Kita mau menyelenggarakannya sekalian buka puasa bersama, bagus. Bagus itu. Sekalian nanti maghrib kumpul-kumpul dengan keluarga, sedekahan tuh, bagus. Ya, intinya sodako. Yang ke-9 waqtasil, mandi. Misal hari Sabtu pagi sebelum kita sholat subuh atau pagi sebelum kita berangkat kemana-mana, mandi tuh niatin, aku niat mandi sunnah untuk menghormati, memuliakan 10 Muharram lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Niatnya bebersih karena Allah Ta'ala. Yang ke-10 wasi' alal ayali. Wah ini yang paling senang ibu-ibu. Apa? Luaskan alal iyali atas keluarga. Maksudnya berikan kelebihan dalam risiko napakoh. Suami biasanya ngasih risiko sehari sedangnya 75.000 atau 100.000. Wayahna, nan wayahna tehnya ya untuk hari itu mah sebagai menghormati 10 Asyura ya lebihin deh. Atau anak biasanya jajan dikasih sehari 10.000, kita kasih lebih 5.000. Nanti anak nanya, mah tumben-tumbenan ditambahin. Ini memberikan kegembiraan buat dia dan dia biar tahu ini nak karena 10 Muharram. Kisahin, ceritain 10 Muharram itu begini. Ya. Lupa, ntar ibu cari, kalau sekarang kan HP ada yang pakai YouTube, cari ini videonya dan cari aja Gustaqi, Gustaqi. Nanti ada tentang keutamaan 10 Muharram. Nah, jadi anak biar tahu. Tidak hanya taunya lebaran doang. 10 Muharram. Buat istri, buat keluarga, buat anak, berikan keleluasaan. Atau supaya ibu juga bisa masak, biasanya tempe tahu misalnya. Biasanya sop kerlu, tahu kerlu? Ceker jeung hulu misalnya. Ya wayahna ari 10 Muharram ulah kerlu deui. Ya ayam ke sopna soto ayam, walaupun soto ayam suwir.
Masih mending walaupun disuir tapi soto ayam ada dagingnya, ulah kerlu wae. Jadi biar apa? Biar ada kabar gembira bahwa ini adalah 10 Muharram. Yang ke-11, qallim ghafaran, menggunting kuku yang intinya adalah bebersih. Gunting kuku, kalau panjang atau kalau kotor bersihin. Yang ke-12, wa suratal ikhlasi kul al-fantasil, baca surah al-ikhlas 1000 kali. Banyak amat. Gampang. Ibu bikin tadi sedekahan satu acara dengan keluarga. Misalnya ibu kebetulan punya anak 5, sebagian besar sudah bekerja. Kumpulin sini nak, patungan sini 100.000 kita bikin acara kumpul bareng-bareng. Mumpung Sabtu itu weekend, mumpung kamu libur kerja, ayo kumpul sini. Syukur-syukur kamu puasa sunnah 10 Muharram. Ayo buka puasa bareng, ajak anak-anak. Anak-anaknya datang, ibu kasih. Kadang-kala kan begitu. Anak mantu datang ke rumah, bawanya cuma nganterin isi rantangnya itu paling banter kayak mau lebaran, kupat paling 2, opor. Yang ketiganya ada apa? Ada ayam, itu juga sayap doang 2. Baliknya itu anak, ya Allah, bawa apel. Balik anak mantu tuh cucu bawa apel, bawa buah-buahan, bawa biskuit kongguan, bawa apa dari emaknya. Mawa nate sakira, balik mak mawa. Gitu. Tapi kan kalau kita sebagai neneknya seneng-seneng aja kan, resep gitu ya. Ya termasuk tadi kita membahagiakan cucu-cucu kita. Tumben nek, emang lebaran? Iya lebaran. Lebaran 10 Asyura, biar dia gembira, bahagia. Tuh, ya. Kemudian dalam riungan, dalam kumpulan itu kita wiridan, tahlilan bareng, doain orang yang telah meninggal, terutama guru-guru kita. Nah, termasuk wayana baca al-ikhlas banyakin dikit. Kalau ada 10 orang, ya banyakin dikit. Biasanya sekali baca 10 kali tambahin biar total jadi 1000. Gitu. Yang intinya adalah baca Al-Qur'an. Nah, pertanyaan sedikit. Apakah ini ada dalilnya yang tadi disebutkan amalan-amal tersebut? Betul, pasti ada dalilnya. Misalnya tentang memberikan kelebihan. Takutnya ibu menyampaikan ke suami, ya, cek suami teh kata suami, memang ada dalilnya? Ada, tentang memberikan kelebihan untuk keluarga. Tentu disesuaikan dengan kemampuan, jangan dipaksain. Kalau ada, nih dalam riwayatnya Imam At-Tabrani juga Al-Baihaqi, ini hadis yang sahih nih. An Abi Sa'idin Al-Khudri, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, Abu Sa'id berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man wassa'a ala iyalihi, barang siapa yang memberikan keluasan dalam belanja nafkah dapur untuk keluarganya, fi yaumi asyura, pada hari Asyura 10 Muharram, wassa'allahu alaihi, maka Allah akan meluaskan bagi orang tersebut, fi sanatihi, pada tahun itu, kulliha, seluruh tahun atau seluruh selama 1 tahun tersebut. Allah akan meluaskan, ya, Allah akan meluaskan itu maksudnya menjadikannya kaya. Alhamdulillah. Tuh dalilnya. Jadi ada dalil tentang anjuran dan keutamaan orang yang meluaskan uang belanja untuk keluarga. Nah, kemudian tentang puasa, tentang puasa, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah,
Lalu beliau mendapati orang-orang, ada yang berpuasa, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka pada berpuasa. Kemudian ditanya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang Yahudi yang sedang berpuasa. Ma hadza? Apa ini? Maksudnya ini hari apa sehingga kalian berpuasa? Qalu, jawab orang-orang Yahudi di Madinah saat itu, hadza yaumun sholihun. Ini adalah hari baik, yaumun najjallah Bani Israel min aduwihim, yaitu hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel min aduwihim, dari musuh mereka, yakni dari kejaran Fir'aun. Fasomahu Musa, lantas Nabi Musa berpuasa pada hari ini. Kata orang-orang Yahudi hari itu tuh, qala, jawab Nabi apa? Fa ana ahaqqu bi Musa minkum, maka aku lebih layak dengan Nabi Musa dibandingkan kalian. Kalau kalian berpuasa, maka kami pasti juga lebih layak, lebih pantas untuk berpuasa Asyura. Maka saat itu fasomahu, Nabi berpuasa, wa amara bisyami, dan beliau memerintahkan untuk berpuasa. Saat itu belum ada kewajiban puasa Ramadan, tapi setelah ada puasa Ramadan, kemudian puasa Asyura tetap ada, hanya saja hukumnya sunnah. Ya. Mau silahkan gitu ya. Man syaa ayyasumau falyasumhu. Yang mau silahkan berpuasa Asyura. Wa man syaa ayyatrukahu falyatruku. Kalau mau meninggalkan, ya silakan, falyatruku, tinggalin. Tapi ada keutamaannya. Apa keutamaan puasa Asyura? Kata Nabi, yukaffiru sanatal madiyah, akan menjadi kifarat atau menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu, tapi dosa-dosa yang kecil. Ini kata Nabi dalam Sahih Muslim. Tapi ketika Nabi saat diingatkan bahwa innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara, kata salah seorang sahabat, ya Rasul, ini 10 Muharram itu adalah hari yang mana diagungkan, dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani saat itu. Faqala Rasulullah, maka jawab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faida kanal amul mukbil, maka apabila nanti datang tahun depan, insya Allah, jika Allah menghendaki, sumnal yaumat tasi'a, kami akan juga berpuasa dari tanggal 9. Tapi Nabi keburu apa? Keburu meninggal. Nah, makanya bagusnya 10 puasa, tanggal 10 tahun ini bertepatan dengan Sabtu 29, dari Jumatnya juga berpuasa. Apa enggak makruh tuh hari Jumat? Ya kan ini bertepatan dengan Tasu'a 9 Muharram dan Asyura 10 Muharram. Atau silakan juga, kalau tidak 9 dengan 10, ya 10 dengan 11. Tuh, silakan. Sudah tahu keutamaannya, silakan dikerjakan puasa Asyura. Mau sekalian dengan qadha Ramadan lalu boleh, tapi niatnya adalah qadha, insya Allah dapat fadilah keutamaan Tasu'a dan Asyura. Cuma kalau puasa sunnah kan boleh setelah azan subuh. Misalnya ibu nggak sahur, kesiangan udah keburu azan subuh, belum makan apa-apa, jam 6 juga masih boleh berniat puasa sunnah. Tapi kalau fardu seperti Ramadan dan nadar atau kifarat, mesti memalamkan niat, artinya kudu tipeting etama. Jadi kalau puasa fardu mah niatnya kudu malam sebelum waktu subuh. Begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud ya Karim ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin,
hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma adfa'annal bala wal ghala wal waba wal qarana wal fitan wal humuma wasyada'ila wa syarrul a'da'i wal hasidin wa syarrul jirani wal kuffari wal mubtadi'in wal zalimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil kufri unta wa dzakar wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.